Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Tabik pun. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi untuk kuliah analisis kebijakan hutan. Pada mata kuliah ini, salah satu topik yang akan kita bahas adalah tentang status kebijakan hutan dan kehutanan. Adapun CPMK maupun sub CPMK dari mata kuliah ini tentu saja kami berharap bahwa mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini maupun lulus dari Unila akan mampu berkomunikasi secara santun dengan sesamanya ataupun dengan dosen, baik secara kelompok maupun nanti secara individu. Selain itu, kita harapkan akan mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan kebijakan kehutanan yang berlaku. Lalu mampu menuliskan tentang pengembangan kebijakan ketika diimplementasikan dan kemudian diketahui apa saja kesenjangannya. Dan kita harapkan mahasiswa mampu menguasai juga teori dan juga prinsip dari kebijakan yang dibahas dalam perkuliahan ini yang merupakan kebijakan berlaku pada saat ini. Lalu juga mampu merencanakan pengembangan kebijakan agar suatu hutan bisa lestari. Dan tentu saja bahwa kita harapkan bahwa mahasiswa itu mempunyai pemahaman yang baik sehingga mampu membuat mind map atau peta pikiran sebenarnya di mana tahu status kebijakan hutan dan kehutanan berdasarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 67, Undang-Undang tentang Kehutanan nomor 41 tahun 99, dan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 20. Pada Undang-Undang Pokok Kehutanan tahun 67 disebutkan bahwa arti hutan adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohonan yang merupakan persekutuan hidup secara keseluruhannya bersama kekayaan hayati yang ada. Yang kita harapkan juga mereka merupakan persekutuan dengan lingkungan dan jangan lupa wilayah itu sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Lalu pada Undang-Undang 41 tahun 99 disebutkan di situ hampir sama bahwa merupakan suatu hamparan yang banyak pohonnya tapi merupakan suatu ekosistem hutan yang berisi tentang sumber daya alam hayatinya, lalu dia bersekutu dengan lingkungannya dan ditambahkan di 41 ini bahwa tidak dapat dipisahkan. Artinya dari dua kebijakan atau dua undang-undang ini kita bisa tahu bahwa hutan tidak bisa lepas dari aspek-aspek sosial, yaitu manusia. Karena manusia merupakan salah satu sumber daya alam hayati juga. Dia merupakan makhluk hidup yang diminta di situ untuk juga bersekutu dengan hutan yang berdominasi dengan pohon-pohonan. Kita tahu bahwa manusia di dalam itu memang diharapkan dia merupakan persekutuan yang positif. Tapi kita tahu di dalam ini, saat ini kita tahu banyak sekali dampak-dampak yang ada juga dampak negatif. Sehingga kita harapkan hal ini bisa terus menurun sehingga hutan kita bisa lestari. Intinya, definisi menyatakan bahwa hutan tidak hanya pohon. Hutan tidak hanya sumber daya alam hayatinya binatang, tetapi ada manusia. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa arti kebijakan itu hutan dan kehutanannya merupakan persekutuan makhluk hidup dengan lingkungannya, pohon-pohonannya, artinya bahwa hutan itu merupakan kesatuan ekosistem. Dan kita tahu dia harus ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pada Undang-Undang 41 hal itu tidak disebutkan lagi. Nah, walaupun tidak disebutkan, kita tetap harus mengatakan bahwa
namanya mengelola hutan berdasarkan kebijakan kehutanan harus merupakan kebijakan yang bisa mempunyai pertimbangan-pertimbangan secara holistik. Kemudian kita tahu bahwa untuk mengelola tersebut harus bagaimana, kebijakannya harus seperti apa, bagaimana mengimplementasikannya. Kita lihat berikutnya. Sebelum sampai ke sana, kita harus tahu dulu bahwa arti pengelolaan dalam suatu kebijakan, artinya kita akan mengelola beberapa jenis ataupun banyak jenis yang ketika dalam melakukan pengelolaan hingga pemasarannya itu perlu ada izin. Jadi tidak bisa orang langsung masuk ke dalam hutan, langsung saya kelola. Kan disuruh dalam undang-undang, sebentar, harus ada izinnya, kamu mengelola sebagai apa gitu ya. Dan kamu mengelolanya mau seperti apa, berapa lama, itu ada izin seperti itu. Lalu setelah itu juga si pengelola setelah dia mengurus izin, lalu dia juga akan diberikan izin, lalu dia juga akan diberitahu bagaimana cara mendapatkan hasil dari pengelolaannya itu. Jadi semuanya harus ada izin berdasarkan kebijakan yang ada. Hal ini penting ya bahwa kebijakan itu diikuti dan juga diperoleh karena ini akan menjamin bahwa si masyarakat atau tadi KTH atau siapapun masyarakat yang mengambil hasil itu dia dilindungi undang-undang sehingga dia akan bisa secara kontinu. Tidak seperti pada masa lalu ketika kita belum punya kebijakan khusus tentang perhutanan sosial, kita tahu di Provinsi Lampung ini bagaimana masyarakat harus melakukan banyak sekali perjuangannya, misalnya harus masuk ke hutan sebelum subuh dan ketika subuh atau menjelang matahari terbit harus pulang ke rumah. Karena tidak boleh ada masyarakat masuk hutan sehingga mereka masuk ke hutan ketika dalam kondisi gelap karena bagaimanapun mereka masih membutuhkan hasil hutan. Lalu juga ada beberapa tahun sudah agak lama di Lampung juga ada bahwa masyarakat diusir dengan gajah supaya tidak bisa memanen hasilnya. Padahal saat itu kopinya sudah siap panen seperti itu. Jadi kebijakan itu penting untuk melindungi mereka supaya aman dan kontinu dalam melakukan pengelolaan hutan secara lestari dan juga mengambil manfaatnya. Nah, berkaitan dengan semuanya itu sehingga kita tahu bahwa kalau kita bicara hutan, tentu kita tidak bisa lepas atas pengertian-pengertian pokok di dalamnya, yaitu ketika kita bicara hutan bukan hanya hutan secara ekologi saja, tapi juga kita harus tahu bahwa di dalamnya adalah penting ada pengurusan. Nah, ingat pengurusan bukannya pengurusan atau penggemukan, bukan. Ini pengurusan dalam arti pengelolanya harus melakukan pengurusan dengan baik. Demikian pula kalau kita organisasinya masyarakat ya berarti masyarakatnya harus melakukan pengelolaan atau pengurusan dengan baik. Nah, dalam 67 dikatakan demikian, dalam 99 lebih jelas lagi bahwa pengurusannya harus bersangkut paut atau relevan atau berkorelasi dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, dan dilakukan secara terpadu. Bingung ya, kenapa di Indonesia ini hutan dipisahkan kawasan hutan, lalu nanti juga kita akan kelembagaan hutan. Jadi kita memang di Indonesia membedakan hutan perform dalam arti pohon-pohonannya, kemudian kawasan hutan juga kita rekognisi meskipun hutan itu mungkin sudah tidak lagi banyak pohon. Seperti kalau kami di Provinsi Lampung ada di Gunung Balak ya, bahkan di dalam hutan itu kita punya kantor, kita punya pura, kita punya kebun jagung dan sebagainya. Jadi kawasan hutan tetap diakui sebagai kawasan hutan dan ketika dihitung luasannya ya kawasan hutan. Nah, seperti itu kita bisa tahu kan bahwa kebijakan itu penting. Akhirnya bagaimana mengelola jika sudah seperti itu? Kawasan hutan, di atasnya bukan hutan. Nah, maka dari itu penting harus ada kebijakan yang melandasinya supaya masyarakat tidak bingung, demikian pula organisasi atau dinas kehutanan yang terkait juga tahu bagaimana harus mengelola dengan baik. Kemudian dari dua definisi tersebut kita tahu bahwa dengan demikian kebijaksanaan hutan itu harus meliputi semua tadi, kemudian harus dilakukan secara optimal. Optimal dalam arti coba dilakukan
sebaik-baiknya, supaya tidak ada lagi misalnya bentrokan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Atau misalnya, oh ini bukan bidang saya, itu bidangnya orang perairan, itu bidangnya orang pertanian. Misalnya ada banjir di daerah hilir. Lalu orang pertanian bilang, loh hutan, banjir kami itu kan karena hutan di atas sudah nggak ada. Lalu kata orang kehutanan, iya, tetapi lalu kemana? Kan ke tempat kalian juga di pertanian itu, karena pertanian itu juga banyak sekali tanaman-tanamannya merupakan tanaman-tanaman musiman yang perakarnya serabut, sehingga tidak mau akan cepat sekali terkena, dan itu di wilayah itu yang paling banyak terkena banjir, seperti itu. Jadi memang itu, sehingga dari demikian penting sekali ya ada suatu korelasi kebijakan antar bidang atau antar kementerian yang memang jika dia mengatur hal yang sama. Kita kembali ke Undang-Undang 5 tahun 90 yang memang ini merupakan kebijakan yang lain. Jadi seperti yang sering saya katakan pada awal kuliah kebijakan bahwa sebagai orang kehutanan kita mempunyai dua buku suci. Satu Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, yang kedua adalah Undang-Undang 5 tahun 90 yaitu tentang keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Di sini Undang-Undang 5 memang lebih banyak untuk mengatur tentang KPA dan KSA atau kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam atau kita sering singkat menjadi kawasan konservasi. Jadi Undang-Undang 5 lebih detail dalam pengaturannya untuk kawasan konservasi, lalu kalau Undang-Undang 41 dia banyak referensinya lebih rinci untuk undang-undang ini untuk hutan lindung maupun hutan produksi. Tapi sering Ibu katakan dua-duanya harus kita pahami dan kita mengerti isinya, syukur-syukur katam ya, tapi tidak perlu katam juga tidak apa karena bisa dibuka setiap saat, tetapi kita paham isinya, kemudian kita akan mengimplementasikan sesuai kebijakan tersebut. Di sini kita lihat bahwa namanya KPA dan KSA itu berbeda karena dia merupakan dua hal yang dipisahkan. Yang satu merupakan yang untuk KSA, fungsi pokoknya adalah pengawetan keanekaragaman hayati dan agroekosistemnya yang berfungsi sebagai penyangga. Contohnya di cagar alam dan suaka marga satwa. Untuk di Lampung salah satu cagar alam adalah Krakatau. Jadi kita tahu di sana memang diutamakan untuk pengawetan kehatinya, baik kehati yang ada di daratan, di lautan sekitarnya, serta kita tahu bahwa kawasan penyangganya juga sangat dijaga. Jadi mohon bisa diindahkan, jangan sampai ya kasus yang beberapa tahun yang lalu itu ya ada suatu band terkenal yang mempunyai panggung dekat situ tanpa mengetahui bahwa tadi cagar alam itu tentu ada beberapa tempat yang memang tidak tepat untuk dilakukan suatu program seperti itu karena ada hempasan ombak yang lebih besar daripada wilayah lainnya dan tadi karena dia bersifat cagar alam sehingga dia memang merupakan salah satu kawasan yang harus banyak dilindungi. Kemudian setelah itu kawasan pelestarian alam. Kita bicara tentang taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Jadi di sini dibedakan atas sebelumnya karena di sini adalah merupakan suatu wilayah dengan ciri khas tertentu yang di dalamnya juga ada pengawetan dan pemanfaatannya serta juga upaya konservasi ekosistem. Lalu kalau kita bicara keduanya, tentu kita akan bicara tadi bahwa perlu ada upaya konservasi seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang 5 atau buku suci kedua ini, yaitu konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan, pengawetan, maupun pemanfaatan. Jadi silahkan kalau nanti kalian mau penelitian tentang hal ini, tiga hal ini bisa menjadi indikator. Lalu variabelnya bisa meliputi sub-sub dari perlindungannya apa saja, pengawetan apa saja, pemanfaatannya apa saja, bisa dilakukan di KSA atau KPA, atau akan kalian bandingkan lebih baik di mana. Misalnya upaya Provinsi Lampung dalam melakukan pelestarian misalnya begitu. Atau kementerian dalam melakukan pelestarian cagar alam Krakatau atau cagar alam yang lain tapi menggunakan indikator yang ada di sini, pengawetan, perlindungan maupun pemanfaatan. Lalu yang ketiga, yang ini mungkin kita tidak bisa katakan dia sebagai buku suci yang ketiga karena
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 tentang Cipta Kerja, itu dia mengatur semua sumber daya alam, tidak hanya kehutanan. Tapi kita punya PP yang banyak mengatur atau di dalamnya memang mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan, yaitu PP 23 2021. Ada 8 substansi di sana yang memang secara rinci ada di dalamnya, sekian ratus ya halamannya. Kemudian ini merupakan modifikasi pengaturan dari Undang-Undang 41 maupun tadi Undang-Undang 590 yang memang menurut Kementerian merupakan hal yang perlu untuk menambah nilai investasi negara dalam bidang pembangunan kehutanan, untuk menambah adanya tenaga kerja. Jadi dua hal itu diutamakan dan pada 8 substansi ini terjadi modifikasi-modifikasi pada hutan lindung, produksi maupun konservasi. Silahkan nanti kita bahas pada bab-bab yang lain, pada kuliah yang lain. Lalu bagaimana toh hukum tiga undang-undang tadi bisa berjalan? Pertama, arah kebijakannya harus jelas. Yang kedua, kelembagaannya kokoh dan dia memang law enforcement-nya tinggi. Lalu masyarakatnya punya budaya hukum yang tinggi juga. Jadi misalnya kita contohkan lah, kita di Indonesia hampir mana yang nggak ada tuh tentang dilarang merokok misalnya. Tapi tetap saja ya karena memang kita tidak apa namanya law enforcement-nya tidak tinggi, tidak adanya punishment yang diberikan pada masyarakat kita ketika kedapatan merokok di tempat-tempat sembarangan. Beda coba nyebrang sedikit kita ke Singapura. Begitu di sana entah kenapa ya Bapak A ini kalau di Indonesia buang rokok sembarangan dari angkot dari manapun, tapi ketika sampai ke Singapura bingung cari tempat untuk merokok karena di sana law enforcement-nya tinggi. Artinya kelembagaannya kokoh, kelembagaannya law enforcement-nya berpegang teguh pada peraturan ya. Walaupun kita tahu arahnya semua baik, bahwa di Singapura tempat kita yaitu merokok itu tidak baik untuk lingkungan, merugikan lingkungan, sama arahnya. Tetapi ternyata di nomor 2 dan 3 kelembagaan dan individu kita berbeda dengan yang ada di Singapura misalnya. Nah, sudah mudah ya. Nah, silahkanlah coba kita lihat ketiga hal ini. Demikian pula kalau kalian mau gunakan untuk penelitian, monggo silahkan untuk mengukur bagaimana kebijakan itu berjalan secara efektif atau tidak. Perhatikan tiga hal ini. Organisasinya, masyarakatnya, kemudian arah kebijakannya. Baik, itu tadi ya tiga hal penting, organisasinya, kelembagaannya, masyarakatnya. Tujuan dari suatu kebijakan itu untuk menilai efektivitas suatu kebijakan. Kemudian kita tahu ada 2 buku suci dan 1 pendampingnya dari UUJK yang harus kita pahami bahwa tentang hutan dan kehutanan itu mirip tetapi harus dan juga tetap berpedoman pada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dalam pengejawantahan kebijakannya dan harus saling mempertimbangkan atau konsiderasinya on each other ya, saling. Baik, demikian ringkasan dari kuliah kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.